Sapira dengan NIM 23101261200004. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, ayo kita kenalan dulu dengan teman-teman yang lain. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Naila Safa Azhara dengan NIM 23101261200008. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marsha Alipia dengan NIM 2310126220027. Halo semuanya, aku Devina Nur Azhara dengan NIM 231012622019. Halo semuanya, perkenalkan aku Zaira Nurrahma dengan NIM 231012612011. Nah, karena tadi sudah kenalan, langsung aja yuk kita ke pembahasan. Pembahasan kita hari ini adalah lingkungan lahan basah. Kira-kira ada yang tahu nggak sih lingkungan lahan basah itu apa? Terus hubungannya sama petani apa ya? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke pembahasan. Let's go! Teman-teman, kalian tahu nggak apa itu lahan basah? Lahan basah itu apa ya? Yuk kita kenalan dulu. Lahan basah adalah suatu tempat di bumi yang selalu lembab atau tergenang air, seperti rawa dan juga danau. Di tempat ini banyak tanaman yang tumbuh, karena lahan basah memiliki tanah yang subur. Petani suka sekali bekerja di lahan basah, karena mereka bisa menanam padi di tempat yang mempunyai tanah ajaib. Kalian tahu nggak sih siapa petani itu? Petani adalah orang yang bekerja di sawah atau ladang. Mereka menanam padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan supaya kita bisa makan makanan yang sehat setiap harinya. Petani bangun pagi-pagi, bekerja di bawah sinar matahari, dan merawat tanaman dengan penuh cinta. Wah, hebat ya petani. Yuk kita sayang dan hargai petani. Berkat mereka, kita bisa makan makanan yang sehat. Di dalam masyarakat, peran petani sangatlah penting. Tanpa petani, kita tidak dapat menikmati makanan sehari-hari. Kira-kira apa aja sih tugas petani di sawah? Yuk kita lihat. Pertama-tama, sebelum menanam benih, petani harus membersihkan lahan terlebih dahulu dari tumbuhan liar. Kemudian baru deh setelah itu petani dapat menanam. Kemudian tugas petani yang kedua adalah merawat tanaman agar tumbuh dengan subur dengan cara memberikan pupuk, memantau lahan agar terhindar dari hama, dan juga menyiram tanaman. Kemudian ada tugas petani yang ketiga, yaitu memanen hasil sawah agar bisa diangkut ke wadah penyimpanan atau langsung ke pasar untuk dijual. Ciri-ciri yang pertama yaitu tumbuh di tempat yang basah. Tanaman ini suka berada di tempat yang banyak air, seperti di dekat sungai, rawa, atau daerah yang sering tergenang air. Yang kedua, daunnya lebar dan tebal. Tanaman di lahan basah biasanya memiliki daun yang besar dan tebal, supaya air bisa mengalir dengan mudah dan tidak merusak tanaman. Ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki akar yang panjang. Tanaman di lahan basah memiliki akar yang panjang dan kuat untuk menyerap air karena tanahnya sering tergenang. Yang keempat, berwarna hijau gelap. Banyak tanaman di lahan basah yang memiliki daun berwarna hijau gelap karena mereka membutuhkan banyak sinar matahari untuk tumbuh. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu bertahan di air. Beberapa tanaman bahkan bisa tumbuh di dalam air, seperti tanaman teratai yang akarnya tumbuh di dasar air, sementara daunnya mengapung di atas permukaan. Yuk kita kenalan dengan macam-macam tanaman pangan yang cocok ditanam di lahan basah. Yang pertama, ada padi. Tanaman ini pasti sudah tidak asing kan? Padi adalah tanaman utama di sawah yang tergenang dan sangat cocok tumbuh di lahan basah yang selalu lembab. Yang kedua, ada talas. Talas adalah umbi-umbian yang tumbuh subur di lahan lembab atau becek dan sering dijumpai di daerah rawa. Yang ketiga, ada keladi. Nah, keladi ini mirip seperti talas. Keladi juga tahan terhadap lahan basah, bahkan yang selalu tergenang. Yang kelima, ada sagu. Pohon sagu penghasil pati yang cocok tumbuh di lahan gambut dan rawa-rawa tropis. Yang terakhir, ada bayam air. Bayam ini tumbuh di tanah berlumpur atau tergenang dan sering dibudidayakan di lahan basah.